Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhalwi dari kelas 11 Multimedia 1. Sini saya akan mengerjakan tugas ulangan bahasa Indonesia 1. Jelaskan pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal yang dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan satu tujuan yang diinginkan. 2. Sebutkan dan jelaskan struktur teks prosedur. Bagian tujuan berisi tujuan dibuatnya teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan diperoleh atau biasanya berupa judul. Bagian material berisi informasi tentang alat dan bahan yang dibutuhkan, tetapi tidak semua teks prosedur mempunyai bagian ini. Biasanya bagian material ada di resep masakan. Bagian langkah-langkah berisi cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Bagian ini tidak dapat diubah urutannya karena memang harus berurutan. Simpul atau opsional. 3. Sebutkan dan jelaskan kaidah kebahasaan teks prosedur. Menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan integratif. Kalimat imperatif kalimat yang mengandung perintah, fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat deklaratif kalimat yang berisi pernyataan, fungsinya ialah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Kalimat integratif kalimat yang berisi pernyataan, fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. 4. Jelaskan pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu, pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. 5. Sebutkan dan jelaskan struktur teks eksplanasi. Pernyataan umum. Pernyataan umum berupa gambaran awal tentang apa yang akan disampaikan oleh penulis. Deretan penjelas. Deretan penjelas berupa inti penjelasan atas apa yang disampaikan. Interpretasi. Interpretasi merupakan pandangan atau simpulan atas fenomena atau permasalahan yang disampaikan. 6. Sebutkan dan jelaskan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Fokus pada hal umum atau generik atau bukan berfokus. Partisipan, manusia atau non-human participants. Dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah. Lebih banyak menggunakan verba material serta juga verba relasional atau kata kerja aktif. Menggunakan konjungsi waktu serta juga kausal. Menggunakan kalimat pasif. Eksplanasi itu ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang dikurangkan itu dengan secara kausal itu benar adanya. 7. Sebutkan dan jelaskan struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah. Pembuka. Pembuka merupakan panel isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Isi. Bagian isi berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dan pendahulu atas tesis yang mengemukakan sejumlah fakta dan pendapat yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Penutup. Penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan sebelumnya. 8. Sebutkan dan jelaskan kaidah kebahasaan teks ceramah. Menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan orang kedua atau jamak sebagai sapaan. Menggunakan kata-kata teknis peristilahan yang berkenan dengan topik yang akan dibahas. Menggunakan kaka yang menunjukkan hubungan argumen, sebab, karena, demikian, dan lain-lain. Menggunakan kata kerja mental berupa me, ber, dan di. Menggunakan kata persuasir atau ajakan seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, dan lain-lain. 9. Sebutkan perbedaan teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks fiksi adalah teks yang ditulis karena hasil imajinasi, sedangkan non-fiksi ditulis berdasarkan fakta. 10. Sebutkan buku yang baru saja kamu baca dan alasan kamu membacanya. Buku yang baru saya baca adalah buku desain grafis percetakan, karena saya semalam mengerjakan ulangan teks desain grafis percetakan, yaitu fungsinya untuk membuat kita bisa membuat gambar dengan mempelajari pelajaran desain grafis percetakan.